Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramasari dengan NPM akhir 65. Jadi di sini saya selaku moderator yang akan menjembatani presentasi pada hari ini. Jadi kami dari grup F, Reg E, mengambil topik yang pertama, topik A mengenai impor dan ekspor di Indonesia. Jadi kita mengangkat tema penurunan produksi beras yang mengakibatkan impor berlebih di Indonesia. Boleh next slide. Jadi di sini saya tidak menyusunnya sendiri. Ada anggota kelompok saya, teman saya, yaitu ada Muhammad Jafar Hizas Mahesa dengan NPM akhir 55, Zulia Eka Putri dengan NPM akhir 5, dan Kansa Azura Fasya dengan NPM akhir 115, dan Kadek Adi Wijaya dengan NPM akhir 70. Boleh di next slide. Jadi seperti kita tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam yang salah satu komoditas utamanya yaitu beras, yang dimana masyarakat memang mengkonsumsi beras itu sendiri di makan pokok sehari-hari. Tapi belakangan akhiran ini harga beras melonjak sangat tinggi, dan tentunya akhirnya kita tahu bahwa Indonesia mengalami penurunan produksi. Dan di sini kita akan menganalisis mengapa Indonesia mengalami krisis dalam hal tersebut. Oke, next slide. Oke, selanjutnya boleh dijelaskan. Selanjutnya tentang teori dan konsep. Yang pertama itu ada teori perdagangan internasional, yang mana dalam teori ini membahas tentang pertukaran barang antar negara untuk meraih pangsa pasar dan juga membagi hasil produksi. Lalu ada kebijakan perdagangan internasional Indonesia, yang mana kebijakan ini mendukung industri dalam negeri dan juga mencari sumber daya melalui kegiatan impor. Selanjutnya ada teori permintaan impor. Teori ini dipengaruhi oleh perbandingan harga dan juga barang substitusi, lalu ada pendapatan negara. Selanjutnya teori impor, yang mana teori ini membahas tentang pembelian barang dari luar negeri untuk keperluan dalam negeri. Yang terakhir ada teori nilai tukar atau kurs, yang mana nilai mata uang dipengaruhi oleh inflasi yang berdampak pada harga barang. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada keterkaitan teori konsep. Berdasarkan teori perdagangan internasional, perdagangan antar negara dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Teori permintaan impor menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan impor suatu negara, seperti perbandingan harga antara impor dan harga domestik, serta ketersediaan barang substitusi. Selanjutnya, berdasarkan teori nilai tukar atau kurs, penyebab perubahan nilai tukar mata uang, jika inflasi di suatu negara turun atau stabil, maka nilai mata uangnya akan jarang mengalami pelemahan, begitupun dengan sebaliknya. Jika lebih sering mengalami inflasi tinggi, maka nilai mata uangnya akan mengalami pelemahan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu alasan penurunan produksi beras. Penurunan produksi beras merupakan salah satu faktor utama yang mendorong impor beras. Penting untuk memahami faktor-faktor ini untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Berikut faktor yang mempengaruhi penurunan produksi beras. Faktor alam, yaitu El Nino, La Nina, dan perubahan iklim. Ya, dan yang terakhir itu faktor non-alam, yang mengakibatkan penurunan pupuk subsidi, alih fungsi lahan, dan konversi sawah. Next. Baik, pada studi kasus kali ini, penelitian dilakukan di Kota Manado, Sulawesi Utara, dan berlangsung selama 5 bulan, sejak November 2016 sampai April 2017. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode regresi stepwise variabel-variabel yang mempengaruhi impor beras di Sulawesi Utara, yaitu penerimaan beras dari dalam negeri dan devisa impor UNPAD pada bea dan cukai Bitung. Dan berikut perhitungan dari analisis tersebut dan menghasilkan 91,8%. Variabel-variabel tersebut cukup baik
untuk menduga besar jumlah impor beras di Sulawesi Utara. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai mengapa Indonesia mengalami penurunan produksi di Indonesia gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa impor beras di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor ini termasuk kebutuhan dalam negeri, produksi lokal, dan kebijakan pemerintah. Ini penting untuk memahami faktor-faktor ini ya untuk merumuskan kebijakan impor beras yang tepat, sehingga kita bisa mengoptimalkan supaya hal ini tuh bisa menemukan titik terangnya gitu, yang dimana kita bisa memanfaatkan bahwa Indonesia ini kaya akan alamnya, jadi kita bisa meningkatkan dari SDM-nya, dari mesinnya, sehingga kita yang adanya impor berlebih, jadi memberikan dampak positif kepada negara lain, yaitu dengan bisa mengekspor beras hasil buatan Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.